kita ke acara pertama, yaitu experiential learning dari Monsoon Sim kepada Bapak Sidarta Hadi Gunawan. Kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, mengenai produk kami Monsoon Sim. Monsoon Sim itu adalah secara garis besarnya itu adalah bisnis simulasi. Nah, tapi bisnis simulasi kami itu dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya, itu adalah kami memfokuskan pada ERP Business Concept, Enterprise Resource Planning, yaitu bisnis simulasi yang memperlihatkan interkoneksi antar satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi di sini kita ada 13 modul. Jadi kita nanti dalam permainan ini, dalam simulasi ini, murid akan belajar tentang contohnya hubungan antara misalnya finance dengan retail, ataupun mungkin retail dengan wholesale, ataupun nanti wholesale dengan HR, ataupun nanti HR dengan production, ataupun production dengan MRP, kemudian MRP dengan planning, dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi saya infokan bahwa kami ada 13 modul, yaitu finance, procurement, retail, marketing, planning atau forecasting, e-commerce, warehouse, B2B, production, MRP, maintenance, service management, dan juga HR. Nah, di masing-masing modulnya ini, itu pun juga terdapat micro konsep. Jadi contoh micro konsepnya adalah misalkan seperti finance itu ada cash on hand, ada operating expense. Kalau untuk procurement itu ada lead time, ada payment terms untuk vendornya gitu. Kemudian marketingnya, kemudian yang seperti B2B ada price-nya, price B2B gitu, dan kemudian ada B2B demand gitu. Kemudian ada seperti price elasticity dan lain-lain, itu semuanya ada. Dan sampai sekarang kami kurang lebih ada sekitar 300 bisnis konsep totalnya dari 13 modul tadi. Nah, cara mengajar kami itu adalah mereka akan bermain simulasi ini. Nah, bedanya adalah kalau biasanya kita mengajar di dalam kelas, itu biasanya kita dia punya cara belajar mengajarnya itu adalah dalam bentuk vertikal. Yaitu maksudnya seperti ini. Murid mungkin hari Senin belajar finance, hari Selasa belajar procurement, mungkin semester depan baru belajar tentang production ataupun tentang HR gitu. Nah, jadi kadang-kadang murid itu bisa bingung ataupun bosen karena mereka seperti ada keputus mata rantainya gitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan antara masing-masing bidang modul ini itu kan sebenarnya saling terkait gitu. Nah, tapi karena keputus mereka jadi bingung gitu murid-murid. Jadi makanya kadang hanya bilang dosen teori saja gitu. Padahal kan ilmu yang ada di dalam dosen itu sangat banyak sekali dan bagus gitu. Jadi ya kayak seperti saya mengalami pas kuliah, setelah lulus kuliah, pas setelah saya kerja, mungkin baru saya pikir, oh iya waktu itu dosen ada pernah ngajarin ini deh. Nah tapi kan sudah telat gitu. Saya sudah lulus gitu. Nah jadi cara mengajarnya kita itu adalah yang dari tadi vertikal, kita buat jadi horizontal kayak gitu. Jadi kita mulainya adalah misalkan kita mau bermainnya simulasinya itu nggak harus langsung 13 modul, tapi kita bisa mulai bertahap. Contohnya, misalkan kalau saya hanya melakukan simulasi finance, procurement, retail, maka yang kita pelajarin adalah kita pertama kali kita beli barang, kemudian kita lakukan penjualan barang, dan di mana seluruh transaksi akan masuk ke dalam finance. Kemudian kalau kita tambahkan lagi modul marketing misalkan, berarti murid nanti mereka beli barang, kemudian mereka lakukan marketing, pemasaran, kemudian mereka baru jualan. Kalau kita tambahkan lagi planning atau forecast, berarti sebelum mereka beli barang, mereka baca dulu forecast-nya. Setelah baca forecast, mereka beli barang, lakukan pemasaran, kemudian penjualan. Dan seluruh transaksi akan masuk ke finance. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi warehouse, yang tadinya vendor harus vendor kirim barang langsung menuju ke toko. Sekarang vendor kirim barang ke gudang, baru dari gudang kirim ke toko. Nah, berarti kan di sini ada lead time-nya berbeda lagi. Jadi supply chain-nya sudah berbeda lagi. Nah, jadi mereka harus memikirkannya lagi kapan sih sebaiknya mereka membeli barang atau mengirim barang gitu. Jadi di sini mereka sudah belajar kalau misalkan mereka salah beli barangnya, timingnya nggak tepat, mungkin barang mereka kehabisan di tokonya. Nah, jadi di sini kan mereka bisa belajar tentang economic order quantity, tapi secara tidak langsung. Ataupun nanti ketika pas di retail, mereka belajar ternyata perubahan harga
naikin harga atau turunin harga, ternyata tuh ada perbedaan penjualan gitu. Nah, di situ mereka baru belajar tentang namanya elastisitas harga gitu. Di mana ya ini akan lebih mudah lah ke murid-murid terima dibandingin kalau misalnya kita langsung bilang elastisitas harga adalah bla 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 ataupun economic order quantity adalah bla 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 bla. Biasanya murid akan setelah ujian ya lupa gitu. Nah, kemudian fun, maksudnya fun itu bagaimana? Jadi nanti dalam satu kelas itu kita akan buat dalam beberapa grup. Jadi misalkan satu grup itu terdiri dari 5 orang, misalkan 3 atau 5 orang. Nah, grup itu akan dianggap seperti company. Jadi kayak mereka itu murid-murid tersebut mereka kayak bekerja di company itu. Dan antar grup itu mereka saling berkompetisi, kompetitor antar satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi nanti murid-muridnya itu dia akan berperan menjadi ada yang jadi finance manager atau jadi procurement manager, retail manager, ataupun production manager ataupun HR manager gitu. Nah, jadi kalau mereka salah mengambil keputusan ya itu efeknya akan kena semua gitu. Nah, kemudian exciting game ini kan kita bikinnya dalam bentuk kompetisi. Jadi ya murid-murid itu ketika belajar itu bermain gitu. Jadi ini Munsun Sim juga gamification gitu. Nah, jadi ketika kita punya untuk menang kalahnya itu pun juga tergantung dari dosennya. Kalau kita ingin mudah, kita hanya cukup kasih parameternya KPI-nya, targetnya misalkan hanya net profit. Berarti tim dengan net profit yang paling tinggi itulah pemenangnya. Tapi kalau kita mau lebih challenging lagi, kita bisa tambahkan misalkan ada net profitnya. Kemudian mungkin ada gross profit marginnya juga, ada utilize mesin, ada utilize tempat, ROI-nya, return on investment-nya, atau return on asset-nya, ataupun operating ratio-nya. Nah, atau turnover karyawannya. Jadi kalau kita semakin banyak kasih mereka punya KPI-nya, targetnya, nah tentunya mereka kan ketika menjalankan bisnis ini ya nggak bisa hanya mereka pentingin net profit aja atau hanya sales aja yang mereka pentingin. Nah, kemudian for all levels di sini kita sudah pernah pengalaman kami itu mengajarkan kalau di dunia pendidikan itu mulai dari anak kelas 5 SD. Jadi dulu saya membayangkan anak kelas 5 SD itu harus belajarnya mungkin banyak monster-monsteran ataupun ada robot-robotan dan lain. Ternyata enggak. Mereka bisa. Mereka mau membaca seperti kayak laporan keuangan, grafik demand gitu. Mereka mau baca itu semuanya. Yang penting logiknya ada gitu. Jadi mulai dari kelas 5 SD sampai juga dengan level universitas. Kemudian kalau untuk perusahaan, kami juga sudah pernah mengajarkan dari level guru sampai dengan level C-level ataupun eksekutif owner juga. Nah, jadi perbedaannya antara beginner, intermediate ataupun advance itu adalah kedalaman knowledge-nya nanti. Jadi ketika pas mereka bermain, tentunya yang nanti itu yang anak-anak sudah kuliah ataupun yang manajemen level ke atas, mereka punya strategi bisnis itu akan lebih bagus. Mereka akan perhitungannya lebih detail. Gitu. Nah, selain kita mengajarkan yang tadi punya, ya misalnya kita bisa mengajarkan langsung finance, procurement, retail, dan lain-lain, kita pun juga bisa bikin ini customnya. Itu adalah kita ngajarnya per modul. Jadi misalkan kalau kita lagi ingin hanya fokus ke marketing, bisa. Atau kita hanya ingin fokus ke production saja, itu juga bisa. Atau kita hanya mau jualan jasa saja, service management saja, itu pun juga bisa gitu. Nah, tapi tetap yang paling efektif selama ini, selama pengalaman kami ini dengan beberapa universitas, yaitu mereka belajarnya memang keseluruhan. Jadi murid itu selalu ada awal dan ada akhirnya. Nah, jadi semua data-datanya tadi itu ada semuanya di cloud gitu. Jadi di sini Munsun Sim itu web based. Jadi fasilitatornya itu dia jadi seperti kayak dosennya itu jadi seperti kayak sutradara kayak gitu. Jadi dia yang merancang misalkan kita pingin buat vendornya bagaimana, apakah vendornya mahal, murah, bisa kasih utang atau tidak gitu, atau nanti customernya bayarnya utang semua tapi vendornya harus bayarnya cash semua gitu, atau nanti uang awalnya kita dikecilkan gitu, atau memang uang awalnya sama sekali tidak ada gitu, biaya bunganya berapa ya, itu semuanya dosennya itu yang mengkonfigurasikan, jadi seperti sutradara.
Nah, kemudian nanti murid-muridnya tersebut mereka mengakses ke permainan tersebut, ke simulasi tersebut gitu. Nah, jadi mereka ini seperti seolah-olah karyawan kantor tersebut gitu. Mereka pas nanti duduk di tim itu mereka seperti karyawan kantor gitu. Jadi ya nanti diskusi-diskusinya yaitu kurang lebih seperti kegiatan kita sehari-hari di kantoran gitu. Misalnya kita bilang ini belum di-approve dia punya purchase ordernya, atau ini kita berdasarkan data ini kita harus menyetok barang stok A kayak gitu, barang A atau barang B kayak gitu. Karena target kita nanti penjualan kita mau merebut pasar untuk produk B kayak gitu. Atau nanti mungkin ada yang finance-nya bisa teriak misalnya, waduh uang kita belum cukup nih, jangan beli dulu kayak gitu, ditahan dulu karena receivable-nya belum cair kayak gitu. Jadi yang customer utang masih belum bayar. Nah, jadi decision-nya itu sehari-hari gitu. Nah, jadi bedanya dengan bisnis simulasi yang lainnya, mungkin bisnis simulasi yang lainnya ada main saham kayak gitu. Nah, tapi kita enggak di sini. Jadi kita ya benar-benar kegiatan sehari-hari. Kadang beli barang, jual barang, nggak cukup barangnya gitu semuanya. Nah, kemudian environment-nya apa aja? Kita ada robot gitu. Jadi bisa bermain antar tim, jadi antar murid-murid, ataupun nanti bisa aja murid itu melawan robot. Jadi kayak versus komputer. Ataupun juga robot ini jadi membantu kita, misalkan meng-approve PO kita atau merubah PO kita karena purchase order kita kurang gitu. Jadi kita ada permintaannya ada banyak, sales ordernya kita banyak, tapi kita di barangnya ada kurang. Robot bisa bantu membenarkan gitu. Kita juga ada quiz, timing dan temponya itu simulasi Munsun Sim ini kita mau bikin 1 pertemuan, 7 pertemuan, 14 pertemuan, 20 pertemuan itu memungkinkan gitu. Nah, tapi secara standarnya kalau di Munsun kami ada 14 pertemuan gitu. Nah, jadi ini yang tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian simulasi konfigurasinya, kita bisa konfigur apa saja. Ada customer-nya, supplier-nya, vendor-nya, produknya, retail, warehouse, currency, dan lain-lain. Nah, jadi ya secara rangkuman kami selama ini ya, sebelum ada Munsun Sim ya mungkin kita perlu dosen yang ada knowledge in subject matter-nya, kemudian bisa buat course materialnya, bisa share experience mereka. Kalau ini physical dulu, tapi sekarang saya yakin semuanya, hampir semua dosen sekarang sudah bisa lakukan online gitu karena pandemi ini, dan kemudian bisa can inspire learner gitu. Nah, sekarang dengan adanya Munsun Sim ya kita yang paling penting adalah dosennya itu sudah bisa jadi seperti motivator gitu, inspire gitu. Karena kan zaman sekarang pun juga murid-murid juga bukan seperti zaman dulu ya, mungkin kita, kalau saya masih menerima mungkin kurikulum CBSA ya, catat bahan sampai habis kayak gitu. Kalau sekarang kan mereka lebih aktif gitu. Nah, kemudian juga sebelum Munsun Sim, mungkin ketika pas mereka belajar, itu tadi yang secara vertikal, mereka satu persatu, mereka masih ilmunya finance, HR, logistik, dan kadang bikin mereka bosan karena mereka masih bingung mata rantainya hubungannya kemana gitu. Nah, tapi ketika bermain, mereka jadi langsung tahu, oh, saya belajar bikin jurnal gunanya untuk apa misalkan. Oh, saya belajar perhitungan ini untuk apa gitu. Saya belajar baca statistika gunanya untuk apa gitu. Ataupun saya belajar tentang production order itu untuk apa gitu. Nah, jadi dengan adanya Munsun Sim, ketika murid bermain simulasi ini, ya mereka belajarnya dari experience. Jadi kita bikin tuh murid itu memang mereka belajar dari kesalahan kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya mereka rugi, ya nggak apa-apa. Lebih baik mereka rugi di simulasi dibandingin di dunia nyata gitu. Kemudian mereka mungkin juga salah selama saya mengajar ini, saya menyadarin bahwa common sense setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi kadang saya pernah mengajar ke murid, tapi murid itu coba bayangkan ya waktu itu murid ada bilang ke saya adalah, Pak, akhirnya saya mengerti Pak, kenapa saya punya cash on hand-nya tuh selalu turun. Ternyata ketika saya pasang harga, itu harga saya di bawah harga modal saya. Walaupun saya pikir kan dalam hati kan, ya harusnya kita harus pasang harga di atas harga modal supaya kita dapat untung gitu kan. Karena kalau kita jual di bawah modal ya rugi gitu. Tapi coba bayangkan kalau kita harus jelaskan itu, kadang ya bagi mereka yang common sense-nya berbeda dengan kita ya sulit memikirkan itu. Jadi ya di sini mereka bisa belajar dari experience. Kemudian mereka juga bisa belajar dari teammates dan colleagues-nya juga. Jadi mereka belajar bekerja sama secara tim. Apalagi zaman sekarang itu ya
kita kebanyakan kalau kita lihat sepertinya ya kita nggak butuh Superman lagi ya dalam perusahaan ya. Perusahaan itu semuanya baik kita misalkan kita buka perusahaan sendiri ataupun kita bekerja, kita lebih butuh adalah super team dibandingin Superman gitu. Nah, kemudian selain yang tadi dipergunakan di dalam pelajaran sehari-hari, kita Munsun Team dari Munsun Team kita membuat perlombaan. Jadi setiap tahun, mulai dari tahun 2015, kita rutin selalu mengadakan perlombaan baik yang tingkat nasional maupun tingkat internasional gitu. Nah, jadi tahun 2015, 2016 itu di Singapura, 2017 di Bangkok, 2018 di Singapura, dan 2019 di Hong Kong. Yang tahun kemarin itu harusnya di Melbourne dibikin, tapi karena pandemi kita jadinya Zoom. Ya, nah kemudian ini saya juga akan kasih lihat bentuk permainan kita bagaimana. Nah ini jadi kalau yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah tampilan di Monsoon Team-nya. Nah, jadi di sini kita ada finance, ada procurement, ada retail, marketing, forecast, warehouse, B2B, e-commerce, production, sampai dengan service. Kita mau hidupkan modulnya atau matikan modulnya, ya kita tinggal klik saja di sini. Kemudian di sini juga ada dia punya konfigurasinya. Jadi kita mau robah, misalnya kita mau ada journal entry, atau kita loan-nya kita mau aktifin atau tidak. Tipenya kita mau ada yang apakah tipenya itu ada yang amortisasi ataupun interest only, bisa kita rubah di sini. Kemudian initial cash-nya, jadi di sini kita ada banyak sekali yang bisa kita rubah. Nah, jadi di sini game ini saya sudah jalankan selama 16 hari virtual. Ceritanya saya menggunakan robot. Nah, jadi apa yang bisa dilihat dari dosennya gitu ketika pas mengajar gitu. Ya, kita bisa ketika pas mengajar, kita bisa lihat KPI-KPI-nya gitu. Misalkan saya ingin lihat tentang cash on hand, data, ataupun tentang operating ratio, ataupun mungkin saya lihat retail sales-nya. Kemudian saya juga mau lihat gross profit margin-nya, atau saya juga mau lihat misalkan dia punya net profit-nya. Jadi sepanjang permainan ini, game ini, ya ini nanti akan terlihat di sini. Nah, jadi terlihat di sini. Oh, ternyata tim A yang paling tinggi dia punya cash on hand-nya 3 jutaan, sedangkan tim B, tim C, tim D, tim E ya dia masih ini turun sini bawah. Nah, kemudian kalau operating ratio di sini ada di sini tim A dan ada yang di sini juga, berarti mereka ada yang kurang. Kalau tim A ini saya nggak jalanin. Jadi yang robot itu B, C, D, E, yang A ini saya sama sekali nggak jalanin. Nah, kemudian yang retail. Nah, jadi misalnya penjualan. Oh, penjualan yang paling tinggi itu adalah tim D misalnya 7 juta gitu. Nah, kemudian di sini gross profit margin juga kita bisa melihat yang paling tinggi itu adalah tim D. Jadi kalau kita lihat 46%, jadi kemungkinan mereka jual dengan harga tinggi, sedangkan yang tim B itu 25%, itu mereka jual lebih rendah, dan tim A itu karena saya nggak mainin sama sekali itu jadi 0. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat net profitnya ternyata yang paling tinggi adalah tim D gitu. Walaupun penjualan yang paling, tim D juga penjualan paling tinggi dan ternyata memang tim D lah yang jadi net profitnya paling tinggi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat laporan profit and loss-nya misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat revenue-nya berapa, dari retail, jual retailnya berapa, jual wholesale-nya berapa, dan kemudian cost of goods sold-nya berapa, kemudian trading profit-nya berapa, akhirnya net profit-nya berapa gitu. Nah, ini kan yang ada dalam sisi dosennya. Nah, sedangkan kalau dari sisi muridnya bagaimana? Nah, kalau dari sisi muridnya, itu nanti tampilannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita makin banyak sampai dengan modul HR, di sini akan makin panjang. Dan bagaimana cara mereka lakukan ini? Sebentar, saya akan ganti dahulu. Misalnya dengan tim D yang tadi pemenangnya. Dengan yang net profit paling tinggi. Nah, jadi misalkan kalau mereka sudah buat tokonya, ini akan ada terlihat di sini. Toko di Jakarta, di Bangkok, di Kuala Lumpur, di Ho Chi Minh City. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah barang mereka. Mereka ada apple juice sebanyak 14.000 unit, melon juice sebanyak 12.000 unit gitu.
Nah, kemudian mereka juga bisa lihat di sini untuk mempermudah mereka, misalkan melihat penjualan mereka bagus atau enggak sehari-hari, mereka bisa lihat grafik di sini, misalkan mereka lihat sales-nya. Nah, di sini mereka bisa lihat sales-nya untuk masing-masing toko. Jadi kalau kita lihat di full screen, nah jadi mereka bisa lihat, oh ternyata yang paling laku, menyumbang paling besar itu adalah di Ho Chi Minh Orange Juice gitu. Kemudian ada Ho Chi Minh Melon Juice. Kemudian ada Ho Chi Minh Apple Juice gitu. Itu yang paling tinggi. Sedangkan penjualan paling rendah itu di Bangkok Melon Juice gitu. Mereka sebenarnya belum jualan di Bangkok gitu. Karena masih nol semua. Nah tapi selain itu ya kalau kita lihat mungkin Kuala Lumpur yang paling kecil juga gitu. Nah, jadi mereka mungkin di sini mereka harus lihat, mereka harus fokus di Ho Chi Minh gitu. Nah, selain itu mereka juga bisa lihat, misalkan di finance ini ada namanya, kita lihat overhead, kita lihat, oh ternyata mereka punya dari data ini, yang paling banyak itu adalah di rental expense-nya. Jadi rental expense-nya itu masih 64,2%. Nah, jadi misalkan bagaimana sih cara meningkatkan profit? Cara meningkatkan profit itu adalah dengan meningkatkan penjualan dan juga menurunkan dia punya apa biayanya gitu. Nah, biaya apa yang mungkin harus dirental? Nah, biaya apa yang harus dikurangkan? Nah, murid bisa melihat di overhead misalnya. Mereka lihat, oh ternyata nih rentalnya tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga, kita lihat di Jakarta, di Bangkok, di Kuala Lumpur, sama di Ho Chi Minh, kita lihat eh, rental mana ya yang perlu dikecilin kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di Ho Chi Minh ini, dia rentalnya hampir 1.300 meter persegi. Barangnya tuh 57.000, 94.000, 61.000 gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita coba lihat, apakah memang perlu? Ho Chi Minh memang tinggi, tapi apakah memang perlu sebesar ini misalkan? Kita mungkin bisa lihat juga adalah di sini misalkan, di unit sold-nya misalkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk Ho Chi Minh City kurang lebih mereka itu bisa jual barangnya 7.500, 13.000. Nah, tapi kebanyakan ini mungkin lagi holiday mungkin atau 11, 12, 13. Tapi kalau kita lihat coba di sininya kita lihat dari hari pertama ini karena kita main hanya 16 hari, kita coba lihat. Ya. Nah, kurang lebihnya adalah sekitar 7.000, 11.000. Nah, sedangkan di sini mereka turun sekitar 2.000, 3.000-an. Nah, jadi kalau kita lihat paling tinggi aja 8.000-an gitu kan. 8.000 apple juice. Berarti kalau toko kita sampai di sini ada 57.000, berarti kalau satu harinya 8.000, berarti kan kita masih perlu sekitar 7 harian gitu, 7-8 harian gitu. Baru habis ini barangnya. Apalagi kalau misalnya ternyata yang lebih stabilnya nanti ke depannya adalah sekitar 2.000-an gitu. Kalau 2.000-an berarti kan kita di sini 20 harian gitu baru habis, hampir 30 hari. Nah, jadi mungkin bisa saja tokonya tidak perlu sebesar ini 1.300 sebenarnya. Mungkin kita turunin lagi jadi 1.000 gitu. Nah, jadi di sini murid-murid tuh ada banyak sekali grafik-grafik yang bisa membantu mereka melihat membantu mereka membuat keputusan-keputusan bisnis di sini. Nah, kemudian yang lebih bagusnya lagi untuk kita lagi itu adalah murid-murid ketika pas sudah bermain musim ini, mereka kan sudah terbiasa membaca grafik, kemudian mereka menganalisis grafik, kemudian membuat strategi gitu. Nah, tapi kan ketika pas mereka sesudah lulus, nanti mereka mungkin kerja di perusahaan atau mereka buat sendiri perusahaan, belum tentu kan ada grafik-grafik seperti ini gitu loh. Nah, jadi disinilah kita juga membuat, jadi ada namanya data analitik. Nah, jadi dosen di sini itu bisa kasih akses untuk data analitik di sini. Nah, jadi kalau di sini ada data analitik, kita bisa live aksesnya, kita bisa set user aksesnya. Nah, di sini data ini mereka bisa langsung kita konekkan ke third party. Third party-nya itu bisa apa? Bisa saja seperti kayak Microsoft Excel, ataupun mungkin dengan seperti yang kalau yang terkenal itu adalah Tableau, ataupun mungkin Microsoft Power BI, ataupun mungkin yang free yang tapi dibuat oleh yang terpercaya itu adalah seperti contohnya Google. Jadi di sini ada Google Data Studio gitu. Nah, di Google Data Studio ini juga kita gampang sekali untuk kita konekkan datanya ini ke Moonsun Sim. Jadi kita cukup seperti ini aja, misalnya kita ke data source. Kemudian kita klik ke di sini. Bentar ya.
Oke, yang di sini ada MySQL. Nah, kemudian ini hostname-nya, tinggal kita lihat di sini hostname-nya. Kemudian kita lihat database-nya. Di sini database-nya adalah 33041. Kemudian username-nya cp33041. Kemudian password-nya juga adalah ini 83699. Nah, kemudian di sini semuanya udah keluar jadi data-datanya. Ada data klien, data forecast, data location, produk. Nah, contohnya kita data sales. Nah, jadi kita lihat di sini data sales yang kita lihat. Ya. Nah, setelah ini kita lihat sudah benar klien misalnya teks, cost of goods sold number, date number, revenue number, unit sold number, benar. Nah, kita create report. Nah, di sini mereka sudah bisa mengutak-atik. Jadi muridnya di sini mereka bisa belajar menggunakan bagaimana connect database langsung ke third party-nya nanti di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rubah chartnya jadi bentuk misalnya bentuk lain, misalkan. Nah, jadi di sini nanti ya mereka tinggal explore saja gitu. Nah, ini jadi terlihat ada record count-nya di Singapura, Denpasar, Ho Chi Minh. Nah, jadi data-data ini kalau misalkan kita connect-nya adalah fasilitator, maka itu akan terlihat seluruh data tim. Sedangkan kalau kita hanya nama per timnya aja, maka data-data yang mereka bisa lihat, yang mereka buat itu adalah data-data per timnya tersebut gitu. Nah, bedanya antara misalnya kalau kita belajar statistik ataupun nanti kita belajar langsung Microsoft Excel-nya atau Power BI-nya atau Google Data Studio-nya sendiri, tapi tanpa menggunakan data Munchausen itu adalah koneksi datanya itu. Jadi karena ini permainan murid-murid tersebut, jadi ketika kita kasih data ini, mereka ada hubungan, mereka sudah merasa ini, oh ini yang kejadian saya ketika tadi saya main gitu. Jadi ketika mereka bikin laporan, mereka bikin grafik-grafik tersebut, mereka tahu kegunaannya untuk apa. Karena mereka kadang lihat di Munsun Sim di sini, mereka lihat walaupun ini bagus, tapi mereka kadang melihat juga kenapa nggak bisa ini gabungin dengan ini grafiknya. Atau grafik ini gabungin dengan grafik ini, itu akan mempermudah saya dalam membaca situasi dalam perusahaan gitu. Nah, dengan adanya di sini kan mereka bisa bikin sendiri gitu. Nah, jadi bisa melatih. Nah, jadi apalagi zaman sekarang data dan pengolahan data itu sangat penting sekali gitu. Nah, kemudian selain itu kita pun juga ada namanya kuis gitu. Kita bisa kasih kuis ke murid-murid. Jadi kalau misalnya kan kuis-kuisnya kita bisa pilih di sini ada pertanyaannya, kuis di sini contohnya. Nah, kemudian misalnya contohnya saya bikin 2 aja. Nah, walaupun pertanyaannya sama, tapi jawaban antar tim itu bisa berbeda. Contohnya seperti ini, ketika saya bikin tambahin start quiz di sini, maka di tampilan murid di sini ada kuisnya. Nah, kemudian jawabannya itu bisa beda, misalnya, how much is your retail sales so far? Nah, berarti kan mereka harus cari tahu total penjualan sales mereka berapa gitu. Jadi bisa saja yang paling mudahnya di sini adalah, oh total salesnya mereka adalah revenue di sini kan, total revenue-nya 8.639.97 dan mereka jawab gitu. Mereka submit. Atau misalkan kalau saya di sini saya salah jawab asal-asalan jawabnya, misalkan 20. Nah,
Begitu saya sudah selesai jawab di sini, tampilan di dosennya kita bisa stop quiz misalkan. Kita bilang ke murid kita kasih waktu 15 menit misalkan. Nah, kemudian di sini optionnya kita bisa show namanya, show correct answer. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang jawab adalah, nah ini kan dia 0. Sedangkan yang ini ya 0 semua, salah nilainya gitu. Nah, kalau benar ya dia akan dapat nilai 1 di sini. Nah, jadi di sini adalah yang ininya, nilainya bisa. Jadi jawabannya itu ya kita harus lihat di sini. Nah, jadi kurang lebih inilah permainannya gitu. Mungkin presentasi saya sampai di sini. Udah 30 menit ya, Dre, ini ya? Sudah, Pak. Sudah Oke. selesai. Ya. Nanti untuk pertanyaan nanti di sesi tanya jawab kita. Terima kasih semuanya. Sharing dari Bapak Fuad, PhD, Universitas Diponegoro, yang akan menceritakan tentang lebih teknis lagi, yaitu kalau tadi Pak Sidarta tentang monsoon SIM-nya in general, kalau Pak Fuad lebih ke monsoon SIM yang dipakai oleh kampusnya Undip. Jadi perkenalkan Bapak Ibu semuanya bahwa nama saya adalah Fuad. Saat ini saya adalah di Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dan kita akan berfokus di sini di experiential learning di program S1 Akuntansi Undip, dan bagaimana honestly speaking aja bahwa monsoon itu banyak sekali membantu untuk mencapai learning goal kita. Ada beberapa ada beberapa aktivitas yang kita lakukan, apakah itu embedded di dalam kurikulum ataupun juga yang tidak embedded di dalam kurikulum, dan bagaimana kinerja mahasiswa itu sudah bisa kita evaluasi mengenai hal ini. Nah, Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya matikan video saya juga. Ini ada sedikit joke mengenai bagaimana experiential learning itu dilakukan. Do you prefer TV or real life experiences? Saya nggak tahu nih jam berapa real life experiences ada di TV, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Sidarta, bahwa experiential learning dengan menggunakan monsoon itu menggabungkan semuanya Bapak Ibu, menggabungkan antara real life experience untuk memahami bisnis proses secara keseluruhan, namun dengan much simpler way. Jadi dengan menggunakan cukup misalnya bisa dilakukan secara online, atau misalnya ketika kita ingin membuat kelas-kelas dalam bentuk offline itu juga memungkinkan untuk dilakukan. Nah, jadi joke ini semestinya tidak ada ya. Nah, kita akan coba mulai dulu dari experiential learning. Jadi di sini experiential learning merupakan proses pembelajaran yang proses pembelajaran itu tidak hanya dilakukan dari lecturing semata, yang tidak dilakukan dari one way feedback. Bapak Ibu menjelaskan mengenai IFRS, Bapak Ibu menjelaskan mengenai bisnis proses, mengenai akuntansi manajemen secara keseluruhan, tetapi juga tidak memberikan pengalaman mahasiswa untuk memahami bisnis proses, untuk memahami mengenai bagaimana material resource planning itu bisa dilakukan, memahami mengenai bagaimana dampak dari financing yang dilakukan oleh pelaku bisnis terhadap KPI yang tadi juga disinggung oleh Pak Sidarta, bagaimana proses perencanaan yang dilakukan itu implikasinya terhadap kinerja bisnis itu seperti apa, itu kadang masih di awang-awang kita semua, terutama oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak memiliki gambaran bahwa apa yang dipelajari ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja. Karena khususnya di program S1 Akuntansi, bahwa kita memperkenalkan mahasiswa juga bisnis prosesnya. Misalnya mengenai mengenai tactical decision making, apa yang dilakukan berkaitan dengan ketika perusahaan itu menyewa warehouse baru misalnya.
ketika menyewa warehouse baru, tentu saja ada pengeluaran-pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan. Ada penambahan kapasitas dalam production store-nya misalnya. Tetapi ada implikasi-implikasi apa namanya yang kutip tanda kutip yang ada cash outflow-nya, tetapi juga ada expected cash inflow-nya. Jadi ada dampak-dampaknya. Nah, di experiential learning di Munsun itu memungkinkan hal itu dapat difahami hanya dalam satu sistem. Jadi tidak perlu kita membuat satu apa namanya modul yang secara parsial dan mungkin itu memerlukan beberapa waktu untuk mempelajarinya secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu untuk awalnya. Nah, karena ini adalah experiential learning, maka dan pemahaman saya adalah itu secara keseluruhan, maka kita akan bercerita juga mengenai bagaimana experiential learning itu bisa dilakukan di tempat kami. Nah, seperti tadi di awal sudah kita singgung juga bahwa experiential learning ini membuat abstrak menjadi lebih real, membuat sesuatu yang dulunya itu diawang-awang, khususnya mahasiswa, yang mahasiswa tidak memiliki gambaran apapun, tetapi itu bisa sedikit mudah difahami oleh mahasiswa karena indikator-indikator outcome-nya jelas apa yang dilakukan dan apa konsekuensi dari yang dilakukan tersebut bisa langsung kelihatan dalam artian bisnis prosesnya. Nah, dan ini yang apa namanya berkaitan dengan experiential learning bahwa kita tidak hanya memberikan hard skill semata, namun juga pemahaman itu bisa diperoleh secara lebih jelas. Nah, experiential learning tentu saja itu bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberikan case study kepada mahasiswa itu juga merupakan experiential learning. Ketika Bapak Ibu membuat group projects untuk membuat suatu penelitian mahasiswa pun itu juga merupakan experiential learning. KKN ataupun juga aktivitas-aktivitas apa namanya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, baik yang terintegrasi dalam kurikulum ataupun tidak, itu juga merupakan bagian dari experiential learning. Nah, kemudian apa namanya untuk Munsun itu kayaknya nih, mohon dikoreksi nih Pak Siddhartha, dia lebih banyak di sini Bapak Ibu, di simulation, di simulasi, dan juga simulasi ini bisa dilakukan dalam bentuk yang lebih menarik. Dan ini sedikit cerita saja bahwa Munsun ini embedded di dalam kurikulum yang kita lakukan dan juga non-curricular activities. Jadi kita ada grup-grup studies, kita ada yang namanya ASDEP ya. Jadi kita pilih beberapa asisten yang tujuannya itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa di luar dari aktivitas akademik yang dilakukan di Departemen Akuntansi. Nah, mereka harus melakukan kaderisasi secara terus-menerus dan membuat acara-acara atau workshop-workshop free kepada mahasiswa yang lain, tidak hanya Munsun tetapi juga yang lain juga. Nah, mereka lebih tertarik ke Munsun karena dia dalam bentuk games, dia juga dalam bentuk simulasi. Tapi memang kayaknya Pak Siddhartha tadi ada yang tanya masih kurang begitu jelas karena memang Munsun itu banyak sekali modulnya dan Pak Siddhartha hanya presentasi sekitar 30 menit, jadi mungkin waktunya kurang banyak. Ini harusnya Pak Siddhartha yang jauh lebih banyak daripada saya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, nah jadi ini sedikit cerita dulu mengenai kurikulum kita. Jadi kurikulum kita adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada PA1, pengantar manajemen, mikro, matematika bisnis, Pancasila, agama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, agama ini Pancasila kewarganegaraan itu adalah mata kuliah apa namanya kita yang ini juga wajib, seluruhnya ini adalah wajib. Nah, kemudian
Mohon maaf ini kok kayaknya. Nah, dan ada juga yang kita tawarkan di semester 2, ada IoT, ada Big Data Analysis, pengantar akuntansi, hukum bisnis, dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu apakah ini, saya kira hanya dari akuntansi saja sih pesertanya, tapi kayaknya juga ada yang dari macam-macam ya. Jadi mungkin ini kurang begitu relevan, nggak masalah nanti kita sambil diskusi aja. Kemudian apa namanya? Nah, sedikit cerita bagaimana Munsun itu embedded di kurikulum kami. Sebelumnya kurikulum itu embedded di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Ibu. Namun karena Munsun itu bercerita mengenai seluruh bisnis proses yang tadi di awal sudah disinggung, dan akan lebih baik pemahaman proses itu dapat diketahui oleh mahasiswa, dan akhirnya kita coba meramu kurikulum kita bahwa Munsun itu kita perkenalkan di awal-awal semester, dan kita sedang mempertimbangkan di pengantar bisnis, sedang dalam proses karena pengantar bisnis itu adalah lintas departemen, terutama untuk dosen pengampunya. Nah, pengalaman kami dalam menggunakan Munsun, dan ini yang kita paling appreciate untuk menggunakan Munsun. Jadi a better, easier, faster understanding of business concept. Dan sebetulnya kita ada beberapa teman, Bapak Ibu. Kita ada 6 teman yang in charge ke Munsun, rekan-rekan dosen. Waktu itu kita buat tim kecil untuk bagaimana Munsun itu bisa kita implementasikan, karena untuk memahami seluruh modul ERP menjadi lebih mudah, Munsun jelas apa namanya unggul di situ. Kita juga memperkenalkan beberapa ERP yang lainnya, namun kompleksitasnya juga luar biasa, kemudian juga apa namanya biayanya juga lumayan mahal juga sih. Tapi pemahamannya memberikan kemudahan mahasiswa untuk memahami seluruh bisnis konsep. Munsun bisa melakukan itu semua. Kemudian ini yang menarik dari yang kita amati, bahwa mahasiswa itu jauh lebih baik daripada kita dalam mengaplikasikan Munsun, dalam memahami juga bagaimana dampak dari keputusan-keputusan bisnis terhadap KPI-nya. Itu mahasiswa memiliki apa namanya kemampuan yang lebih baik. Bahkan kalau tidak salah kemarin mahasiswa kami, padahal itu kita baru memperkenalkan Munsun itu kalau tidak salah sekitar 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Mahasiswa kemarin sempat masuk final ya, Pak, yang di Dikin itu ya. Iya, jadi masuk 10 besar, Pak. Terakhir ke berapa ya? Ke 7 ya atau ke 8 gitu. Tapi masuk 10 besar, Pak, di antara dari 50 universitas seluruh dunia, Pak. Itu. Ada dari US juga ikut, dari Australia, dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, itu juga ada, Pak. Iya, itu Bapak Ibu. Jadi dari beberapa peserta dari seluruh dunia, Bapak mahasiswa kami itu masuk ke dalam 10 besar untuk di finalnya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa much better lah daripada kami. Kemudian ini mungkin merecap seluruhnya. Apa namanya? Tujuannya adalah bisnis proses yang kita ajarkan di kurikulum kami itu dapat meningkatkan firm's financial performance. Namun bisnis proses itu adalah suatu sistem yang sangat kompleks, yang sangat berhubungan. Dan sebelum bahwa bisnis proses itu kita ajarkan secara parsial. Kita ada mata kuliah manajemen keuangan sendiri, kita ada mata kuliah akuntansi manajemen sendiri, ada mata kuliah akuntansi keuangan sendiri, ada mata kuliah berkaitan dengan apa namanya finance sendiri. Nah, ketika kita hubungkan sistem-sistem yang kompleks itu dalam satu kesatuan, itu menjadi
kesulitan bagi mahasiswa terutama. Jadi bagaimana misalnya dampak dari marketing yang dilakukan. Ada marketing expenses sebesar sekian dilakukan, ada konsekuensinya peningkatan pendapatan sekitar 10%, kemudian biayanya sebesar sekian, apakah ini memberikan value added ke bisnis performance atau tidak. Nah, misalnya saja berkaitan juga dengan apa namanya warehouse misalnya. Apakah itu ada value added ke bisnis performance-nya atau tidak? Apakah KPI perusahaan akan meningkat atau tidak? Ada menambah misalnya human resources lagi. Apa dampaknya ke bisnis ke bisnis performance-nya? Nah, Monsoon itu mampu mengintegrasikan semuanya dan sehingga dapat juga menentukan apakah aktivitas-aktivitas itu akan meningkatkan atau bahkan akan menurunkan kinerja bisnis. Dan intinya bisnis proses itu akan jauh lebih mudah. Nah, ini ada, saya kira ini mohon maaf ini saya kira hanya dari akuntansi. Jadi bagaimana experiential learning itu dilakukan. Experiential learning mungkin ketika Bapak Ibu memiliki akses ke Monsoon lebih much better lah. Tapi kalau misalnya tidak pun experiential learning juga bisa dilakukan secara konvensional juga, melakukan case study dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari experiential learning. Melakukan riset mandiri untuk memahami misalnya kalau di akuntansi bagaimana sih dampak dari IFRS terhadap perlakuan akuntansi, itu juga merupakan bagian dari experiential learning. Di audit juga sama. Itu juga merupakan experiential learning. Ketika kita melakukan data analytics, itu juga merupakan bagian dari experiential learning. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik ke experiential learning berikutnya, kebetulan kita juga ada event ini. Kita bersama dengan Van de Stad dari London School of Economics, kita akan membahas mengenai scenario presentation and selection of innovation projects. Jadi bagaimana scenario presentation itu, aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan itu dibuat dalam skenario yang lebih komprehensibel, itu kemudian dampaknya ke dalam pengambilan keputusan seperti apa. Van de Stad akan membahas hal tersebut di accounting forum kita sambil menunggu ngabuburit besok tanggal 28 jam 3. Mengenai Monsoon Sim, mengenai ERP, experiential learning ataupun hal general lainnya. Sebelumnya kita sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, ataupun nanti jika Bapak dan Ibu ingin bertanya bisa via chat ataupun nanti melambaikan tangan saja dan juga bertanya langsung via audio Zoom ya Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan pertama, kita ada dari Bu Siti Zulaika, yaitu ini mungkin lebih ke Monsoon Sim, ataupun nanti juga bisa Pak Fuad juga membantu menjawab. Monsoon Sim ini bisa digunakan oleh mahasiswa secara personal atau diinisiasi oleh institusi pihak kampus saja. Mungkin Pak Sidarta silakan. Oke, terima kasih Bu Siti. Izinkan saya untuk menjawab. Produk kami ini bisa digunakan secara personal ataupun melalui institusi. Tetapi maksudnya secara personal itu adalah tetap melalui institusi. Jadi produk kami itu adalah bisnis alat pengajaran, alat bantu pengajaran untuk mengajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis proses. Nah, tapi nanti ketika pas belajarnya itu bisa institusi itu bisa bikin dalam bentuk kelompok ataupun bisa secara personal gitu. Tergantung bagaimana cara dibuatkan oleh pihak kampusnya gitu. Jadi ada juga yang kampus-kampus mereka memasukkan ke dalam kurikulum, ada juga yang dimasukkan kepada ekskul gitu. Jadi ada yang bikin satu tim 3 orang, 5 orang, atau ada yang bikin juga satu tim 1 orang gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan gitu. Tapi intinya Monsoon Sim adalah alat bantu pengajaran dosen untuk mengajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis proses. Semoga mungkin jelas, Ibu. Bagaimana Bu Siti? Ada follow up pertanyaan lagi atau cukup, Bu? Bisa di-unmute saja, Bu.
Ya, Makasih, saya rasa cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk ada dua pertanyaan baru ini mungkin untuk teknis ke Pak Fuad nih. Pertama yaitu Pak Fuad di prodi akuntansi mata kuliah apa saja yang menggunakan Monsoon Sim, Pak? Silakan, Pak. baik, terima kasih. Ini pertanyaannya dari Bu Hafsah. Bu Hafsah ya. Ibu Hafsah, jadi selama 5 tahun terakhir, terutama di tahun 2020 ini kita mengalami transisi kurikulum yang lumayan banyak. Jadi kurikulum di tahun 2012, kemudian di tahun 2017 kita rubah, dan di tahun 2020 di kurikulum Kampus Merdeka itu kita juga mengalami perubahan. Di kurikulum tahun 2017 itu kita ada mata kuliah ERP, Bu. Sebelumnya di ERP ini kita fokus menggunakan SAP. Namun setelah kita juga mulai mengetahui mengenai Monsoon ini, akhirnya kita geser. Jadi Monsoon itu kita perkenalkan di ERP, kemudian SAP itu kita perkenalkan di praktikum sistem informasi. Nah, sebetulnya ada beberapa skenario yang bisa dilakukan untuk misalnya Monsoon ya. Karena Monsoon itu kan suatu sistem yang komprehensif keseluruhan. Jadi bisa diperkenalkan di awal untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai apakah yang nanti dipelajarin oleh mahasiswa itu mereka sudah ada gambaran di awal. Jadi mereka tidak mengawang-awang. Misalnya berkaitan dengan finance. Jadi di awal-awal itu yang sedang kita godok ini sekarang adalah di pengantar bisnis. Yang itu kita offer di semester 1 dan semester 2. Apakah di awal-awal ini ketika kita perkenalkan Monsoon ini akan memberikan value added ke tercapainya learning goals atau tidak. Tapi sampai saat ini seperti itu, Bu. Yang sudah jalan adalah di ERP. Bagaimana Bu Hafsah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Fuad dan juga untuk Pak Sidarta. Adakah contoh penggunaan experiential learning pada bidang-bidang lain? Misalnya administrasi publik atau kebijakan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak siapa namanya? Pak Yoyon. Oh, Pak Yoyon. Iya, Pak Yoyon. Dari Undip juga. Ya, iya nih, Pak Yoyon. Saya mohon maaf, Pak. Mungkin di bidang administrasi publik atau kebijakan publik, saya tidak pada posisi yang tepat ya, Pak. Karena saya tidak tahu persis mengenai learning outcome di administrasi publik atau kebijakan publik. Namun intinya adalah sepanjang kita akan memperkenalkan mahasiswa untuk memahami bisnis proses secara keseluruhan, Pak. Kita akan memperkenalkan ERP kepada mahasiswa dan membuat bisnis proses itu, kalau menurut saya nih, pendapat saya ketika menggunakan Monsoon, ketika kita sudah kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bisnis proses dan juga bagaimana konsekuensi atas tindakan-tindakan ekonomis, tindakan-tindakan bisnis yang dilakukan terhadap bisnis performance, maka ketika itu ada merupakan bagian dari learning outcome-nya, maka saya kira fine-fine saja sih. Namun juga mungkin ada beberapa yang tidak pas ya, seperti tadi dari Ibu Evlita misalnya di teknik mesin. Saya pikir kalau di teknik mesin itu terlalu jauh kalau misalnya berkaitan dengan bisnis proses. Tapi kalau misalnya di social sciences, di accounting khususnya di tempat kami, oh iya itu sangat relevan. Saya kira begitu, sangat bermanfaat untuk kami pada posisi kami saat ini. Itu seperti itu. Kalau dari Pak Didi bagaimana Pak? Adakah experiential learning pada bidang-bidang lain atau Monsoon Sim apakah pernah ke bidang-bidang lain seperti publik atau yang lainnya? Kalau dari pengalaman saya untuk yang administrasi publik dan kebijakan publik memang belum ada, Pak. Tapi sama seperti Pak Fuad, kalau misalnya Monsoon Sim ini tuh cocok untuk kalau yang
tujuan akhirnya itu adalah ada tentang bisnis konsep ataupun untuk melihat integrasi antar satu bagian dengan bagian lainnya, Pak. Nah, tapi kalau dari pengalaman kami, Monsoon Sim ini diajarkan di mana? Salah satunya itu ada di Thailand, itu ada di militer, Pak. Jadi pendidikan militer mereka, Pak. Chulalongkorn Militer University itu. Jadi masih termasuk afiliasi Chulalongkorn. Jadi ketika mereka belajar menggunakan Monsoon Sim, mereka tidak melihat tentang net profit-nya, tapi mereka lebih ke arah lihat alur logistiknya bagaimana gitu. Tapi tentunya kan ketika mereka bikin skenario-nya tuh biar seolah-olah tuh cocok untuk ke militer. Contohnya mereka harus membawa bahan-bahan makanan ataupun bahan obat-obatan dan lain-lain. Mereka bikin konfigurasikan sedemikian rupa sehingga mereka bisa memperkirakan barangnya kapan habis gitu, Pak. Dan apakah uang cash mereka cukup atau tidak gitu. Jadi yang paling ekstrim sih jauh sih ya ke yang tadi militer itu, Pak, yang itu. Di militer di Chulalongkorn Militer University gitu. Terima kasih. Bagaimana Pak Yoyon, ada follow up pertanyaan atau cukup? Cukup Pak Andre, terima kasih. Selanjutnya kita ada tambah wawasan buat saya. Amin, Oh, amin. mungkin Pak Yoyon yang harusnya menjelaskan sendiri ini. Ya, saya yang belajar. Kita ada Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak. Ada lagi nih dari Pak Paritonga, apakah Monsoon Sim sama dengan e-learning? Satu, kedua tentang keunggulan dari Monsoon Sim. Mungkin langsung ke Pak Sidarta nih, selaku general manajernya. Ya, terima kasih Pak Ritonga. Jadi maksudnya sama dengan e-learning itu bagaimana kalau misalkan e-learning itu kan ada kuisnya kayak gituan. Tapi kalau saya lihat dari garis besarnya e-learning kan adalah belajar jarak jauh gitu, Pak. Nah, di sini Monsoon Sim itu adalah alat untuk membantu dosen-dosen mengajarkan misalnya mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis proses dengan jarak jauh gitu, Pak. Jadi ini Monsoon Sim adalah salah satu tools untuk membantu dosen mengajarkan secara jarak jauh gitu. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, kami melihat banyak universitas yang sudah bekerja sama dengan kami, mata kuliah yang menggunakan Monsoon Sim, mereka bilang sih nyaris tidak ada halangan sih ya, karena sudah terbiasa mereka bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet gitu, Pak. Nah, keunggulan dari Monsoon Sim ya tadi Pak. Jadi kami Monsoon Sim itu adalah bisnis simulasi. Jadi mengajarkan tentang konsep bisnis. Kalau dari pengalaman saya, saya melihat bisnis simulasi yang ada di dunia ini, keunggulan kami adalah fokusnya mengajarkan tentang ERP, Pak. ERP bisnis konsep. Jadi kami ada 13 modul tadi dan itu bisa dengan mudah dipahamin oleh mahasiswa apa sih akibat dari satu tindakan atau dari satu transaksi ke departemen lainnya. Kemudian selain itu, keunggulan lainnya adalah kami punya database itu bisa langsung dikoneksikan, Pak. Yang seperti yang tadi saya demokan di awal, itu bisa terkoneksikan ke pihak ketiga. Jadi kan zaman sekarang itu kan kita perlu sekali ya tentang big data gitu. Kemudian kita bagaimana cara menganalisisnya, kita kan menggunakan tools-tools lainnya yang untuk business intelligence, seperti kayak mungkin yang terkenal itu ada Tableau, ataupun mungkin yang seperti Microsoft Power BI gitu, ataupun juga yang tadi yang saya demokan adalah Google Data Studio gitu. Jadi yang paling mudah memang sih Google Data Studio karena itu free untuk seluruh pengguna Google, dan itu pun juga dikembangkan oleh Google udah dari tahun 2016 gitu. Nah, jadi kan murid-murid ketika pas belajar menggunakan Monsoon Sim, ketika mereka mengambil data dari Monsoon Sim, mereka data-data itu terkoneksi, Pak. Beda dengan kalau misalkan kita hanya kasih data, ini tiba-tiba perusahaan XYZ punya data laporan keuangan, atau XYZ punya data nomor sepatu, dan lain-lainnya gitu. Jadi mereka nggak ada koneksinya dengan data ini. Mereka mungkin hanya bisa bikin chart-chart yang bagus, grafik-grafik yang bagus, tapi belum tentu berguna. Nah, tapi kalau mereka bermain Monsoon Sim, mereka kan sudah memikirkan yang seperti ketika pas mereka bermain Monsoon Sim, mereka membuat strategi. Itu kan mereka menganalisis dari grafik-grafik yang ada dari Monsoon gitu. Tapi ketika mereka bekerja di perusahaan atau mereka buka perusahaan sendiri, itu kan grafik mungkin belum ada gitu. Nah, jadi mereka sebenarnya bisa mengambil data dan kemudian mereka bisa coba-coba gitu. Nah, itulah keunggulan Monsoon Sim kalau menurut saya.
Semoga membantu Pak Ritoga. Pak, ada pertanyaan Pak, apakah simulasi bisnis ini bisa disesuaikan dengan kurikulum pada prodi masing-masing, pada masing-masing prodi? Saya kira bisa ya. Saya kira bisa. Apalagi di akuntansi. Jadi saya kira bisa. Karena learning outcome-nya kan sama, tinggal nanti konten di dalamnya saja yang tinggal disesuaikan. Oke, lalu ada Bu Tri, selama ini yang sudah dilakukan dengan menggunakan Monsoon Sim apa sajanya ya Pak Fuad? Maksudnya mungkin fiturnya mungkin ya. Fiturnya selama ini kita hampir semuanya ya Bu ya. Bu Tri. Jadi kemarin kalau tidak salah dari mahasiswa ada yang di beberapa minta dibukakan satu yang baru. Kalau tidak salah ada apa ya Pak yang terbaru. Jadi ada fitur baru yang itu dibukakan oleh Monsoon. Tapi pada dasarnya semuanya Bu, modul-modulnya itu semua ada, mulai dari finance, procurement, retail, planning, e-commerce, warehouse, itu kita semua ada. Namun kita bisa menentukan ini fitur-fitur apa, modul-modul apa saja yang akan kita buka terlebih dahulu, tergantung dari tergantung dari kemampuan mahasiswa. Kalau tidak salah, misalnya kita akan membuka berkaitan dengan procurement sama warehouse-nya atau production-nya, human resource-nya tidak dulu, itu juga bisa kita lakukan. Setahu saya begitu ya Pak. Bisa bertanya Pak Fuad? Ya, Bu. Bisa bertanya, selama ini yang sudah dilakukan sama Pak Fuad itu berarti tidak hanya fokus kepada mata kuliah tertentu ya? Bisa tanya nggak Pak Fuad, apa saja ya mata kuliah yang sudah dilakukan oleh Pak Fuad untuk menggunakan Monsoon itu? Oke. Jadi yang pertama Bu, di awal-awal dulu, itu malah kita tidak embedded dalam kurikulum loh Bu. Jadi itu kita tidak dalam kurikulum, tetapi bukan kita buat tim-tim kecil mahasiswa, kita kemudian buat workshop secara berkelanjutan ke mahasiswa-mahasiswa untuk Monsoon. Kemudian mahasiswa kok banyak yang suka, dan bahkan mahasiswa juga membuat tim sendiri untuk ikut lomba. Kemudian kita diskusi sama teman-teman dosen. Waktu itu kita undang juga Pak Sidarta nih untuk membuat workshop lagi ya Pak Sidarta. Kalau nggak salah 3 bulan lalu malah. Karena dosen itu kadang dulu sudah pernah, tapi sekarang sudah lupa, kemudian perlu penyegaran lagi, kemudian kita buat lagi. Jadi sekarang itu sudah embedded di dalam kurikulum Bu. Di mata kuliahnya adalah di mata kuliah ERP. Terima kasih Pak. Sekarang yang kita sedang pertimbangkan di mata kuliah di semester-semester awal, di pengantar bisnis khususnya. Iya, Bu Tri, juga sebagai informasi nih dari Ibu dari PGRI Yogyakarta ya Bu ya? Kampus-kampus di Jogja juga sudah beberapa join partnership dengan Monsoon Sim Bu, seperti Muhammadiyah Jogja, UI Yogyakarta. Seperti itu, mungkin bisa disusul oleh PGRI Yogyakarta, amin. Kalau pengalaman saya sih, kalau di mata kuliah ya Bu, beberapa universitas itu memasukkannya tuh bisa di sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, kemudian ada yang masukin memang mereka ada mata kuliah simulasi bisnis. Tapi pada dasarnya itu semua mata kuliah yang berhubungan dengan ada konsep bisnis proses, itu rata-rata masuknya ke situ sih. Sedangkan kalau untuk IT itu pun juga ada yang masukin kayak yaitu sistem informasi manajemen gitu. Matur nuwun. Kalau dari Bu Siti Zulaika, bagaimana Bu dari Jenderal Sudirman tadi tentang penyesuaian kurikulum di masing-masing prodi? Jawaban dari Pak Fuad, Bu Siti. Apakah ada follow up? Baik, terima kasih. Tapi saya juga masih bertanya-tanya karena saya kebetulan bukan dari akuntansi, dari prodi manajemen. Oh, silakan Bu. Ya, Bu. Jadi apakah juga memungkinkan kalau untuk prodi lain gitu? Nah, manajemen nih Pak Sidarta bagaimana? Iya Bu, jadi selama ini yang bekerja sama dengan Monsoon itu kebanyakan adalah memang dari ada jurusan akuntansi, jurusan manajemen, jurusan teknik informatika, sistem informatika, dan juga teknik industri. Nah, jadi tapi kebanyakannya contohnya salah satunya kalau waktu itu saya ikut rapatnya Universitas Budi Luhur dari rektornya, sebenarnya mereka juga
menargetkan ini untuk ke seluruh fakultas yang ada di Universitas Budi Luhur kalau mereka. Jadi mereka bilang kan, Pak Rektornya infokan bahwa ya mau siapapun itu murid-murid ketika lulus kuliah, tentunya kan mereka nanti akan bekerja di sebuah perusahaan atau mereka akan membuka perusahaan sendiri gitu. Nah itu akan lebih baik kalau mereka memiliki pengalaman ataupun mereka memiliki wawasan tentang bisnis konsep gitu dan integrasi antar modul. Jadi mereka bisa bekerja sama dengan timnya lebih baik lagi gitu, Bu. Boleh bertanya lagi, Pak? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Halo, Bu Siti. Simulasi dengan ini kan kalau seperti dosen-dosen gitu ya, kayak gitu ya, mungkin sudah bukan milenial. Itu kan mungkin kita sendiri sebagai dosen mungkin ini ya kurang terampil lah skillnya untuk yang seperti itu kurang gitu. Artinya fungsi kita nanti bagaimana gitu, karena jangan-jangan nanti mahasiswanya malah jauh lebih pintar. Artinya kita masuk di apanya kayak gitu sebagai fasilitas. Kita perannya di mana? Terima kasih. Oke. Jadi gini, Bu. Nanti ketika pas bermain Munsun Sim, kalau pengalaman saya, memang nanti kelak-klik itu mahasiswa akan jauh lebih cepat, Bu. Jangankan itu, Bu. Saya pas waktu itu ngajar anak kelas 5 SD pun mereka cepat sekali, Bu. Jadi memang anak-anak Gen Y, Gen Z itu tuh milenial tuh benar-benar mereka jauh lebih cepat dalam kelak-klik itunya. Benar. Nah, tapi yang mereka masih butuh itu adalah inspire-nya. Jadi pengalaman dari guru-gurunya itu membantu mereka menganalisa gitu, Bu. Misalkan ini strateginya bagaimana, membantu mereka tuh dari sudut pandang lain melihat gitu, Bu. Nah, itu yang mereka kurang, Bu, biasanya. Jadi ya memang sekarang tuh kalau saya lihat memang sudah cenderung murid-murid tuh sudah nggak mau ya kayak kita ngajarin sesuatu hal yang mereka bisa baca ataupun dari Google gitu, Bu. Nah, jadi tapi justru inilah peran gurunya gitu. Peran gurunya mereka jadi motivator gitu. Jadi yang inspire ataupun membantu menganalisa gitu. Jadi nanti dosen ketika pas mengajar itu pun kalau dari pengalaman saya melihat ya, Bu ya, ketika pas mengajar di Munsun Sim yang awalnya itu banyak sekali kok, Bu, yang dosen yang hanya mereka bilang seperti ini, Bu. Jadi ketika pas di kelasnya. Setelah bermain ya, oke, tim 1 menurut kalian finance itu apa? Tim 2 procurement itu apa? Kemudian nanti dia tanya lagi, oke, tim 3 benar nggak yang tadi tim 2 ngomong di situ? Nah, kemudian nanti minta lagi, nanti tim 2 kamu kan pemenang misalkan. Itu strateginya bagaimana itu? Mereka keluarkan. Justru akan jadi lebih aktif, Bu. Dan dari pengalaman saya, guru, dosen-dosen pun juga ada yang mereka kadang sampai sesudah bermain, besoknya itu setelah selesai, mungkin di WA muridnya, Pak bisa tolong nggak Pak, tolong di report itu yang report semuanya, untuk mereka mau menganalisa laporan keuangan gitu. Jadi akan lebih aktif, Bu. Sebenarnya selama ini pengalaman saya melihat murid-murid dan guru tuh aktifnya tuh jadi lebih aktif gitu. Pada pengalaman saya melihatnya gitu, Bu. Jadi justru akan saling melengkapi, dan kalau klik sudah pasti nanti guru pasti kalah pastinya. Bagaimana, Bu Siti? Jadi bukan di kliknya sih nantinya itu yang begitu. Gimana Ibu Siti? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bu Sri, mohon izin bertanya, untuk prodi informatika bagaimana Pak Sidarta? Prodi informatika masuk di rumah mata kuliah apa ya kalau Munsun Sim? Di mata kuliah itu, Bu, sistem informasi manajemen juga ada, ataupun ada yang mereka ketika belajar tentang jadi sekilas ya, Bu, ini ya, mereka masukin ke yang ada yang yang object oriented programming gitu, Bu. Jadi ini kan gini, Bu, mahasiswa informatika mereka kreatif, mereka pintar dalam membuat sistem gitu, Bu. Nah, tapi kelemahannya itu kadang mereka belum tentu membuat sistem itu berguna bagi perusahaan. Atau kadang mereka melihat rich picture-nya, kemudian pas mereka bikin use case diagramnya, ini bisa apa saja, sequence diagramnya gitu, apakah ini nanti transaksi ini ada iterasi atau tidak, nah itu yang kurang di situ, Bu. Nah, jadi selama ini sih ya kalau mahasiswa yang prodi sistem informatika ya mereka menggunakan untuk
Monsoon Sim ya untuk mereka memahami konsep bisnisnya tadi supaya bisa membuat kayak DSS-nya ataupun EIS-nya itu lebih bagus gitu. Jadi di sini mata kuliah ini yang Monsoon Sim juga membantu dalam yang memahami tentang value chain itu tadi, Bu. Ada yang inbound logistik, outbound logistik gitu semuanya. Dan juga ada use case diagram itu membantu mereka kemudian ketika mereka merencanakan database yang dipergunakan gitu, Bu. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bu Sri? Baik, kita sudah di ujung acara. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, sekali lagi kami dari Monsoon Sim ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran pada webinar kami hari ini, yaitu Experiential Learning in Universitas Diponegoro.